terus kita nulis gini, kok kamu ganggu aja sih? Bisa nggak ngirim ke orang kayak gitu? Berani nggak? Bahaya banget kan? Kita nelpon orang terus dia balas ke kita tulisannya ganggu aja sih. Gimana tuh perasaan kita? Kita tuh sering kayak gitu loh sama Allah. Aduh udah zuhur aja, udah asar aja. Apaan sih subuh-subuh kok ganggu orang tidur segala macam. Dan itu mungkin kita ngirimnya nggak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur? Tahu banget ucapan di hati kita? Coba. Tapi begitu kita bilang astagfirullahaladzim, Allah itu lupain semua reject kita selama 10 tahun. Allah maafin semuanya. Coba kalau kita ke orang lain, dia nge-reject kita 10 tahun dengan dibalas kata-kata yang gak pantas gitu. Dia WA kita, dia bilang ganggu aja sih kerjaannya, terus aja bikin kita sebel. Setelah 10 tahun dia datang, maafin saya ya. Gimana? Gak akan diirit sama kita. Itu artinya famay yaghfirudz dzunuba illa anta. Siapa sih yang bisa maafin dosa sehebat Allah Subhanahu wa taala? Itu kalimat itu maksudnya kayak gitu. Allah tuh maafin kita itu gak pernah perhitungan, gak pernah dendam sama sekali. Sehingga apalagi teman-teman yang menghalangi kita untuk istighfar kepada Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk enggak istighfar sama Allah? Masalahnya apa? Pasti satu doang masalahnya. Kita nyepelein Allah. Kita nganggap Allah itu enggak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong. Seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun istighfar. Kalau istighfar kita nggak dari hati, 1000 kali itu nggak ngaruh buat Allah, nggak akan diirit sama Allah. Makanya ulama ada yang bilang istighfar yang butuh istighfar. Istighfar butuh istighfar. Kan ada tuh yang pakai jiglak-jiglak gitu kayak hitung untuk ngitung itu gitu kan? Apa istilahnya gitulah ya? Checker gitu kan, ada checker, terus kita istighfar, astagfirullah. Ketemu sama teman-teman kita pada ngobrol lagi ngafe nih, lagi nongkrong. Oh iya si gaya gitu ya. Pas dilihat sama teman kita dalam sehari 10.000, just keren ya 10.000 istighfar. Cuman pas kita ngomong ke teman kita, dia nanya gitu, gimana ya? Aku kok males banget berzikir, istighfar aja jarang, kata teman kita. Padahal itu gampang banget loh. Kalau lo lagi kosong waktunya lagi gak ngapa-ngapain, daripada ngelamun udah istighfar aja. Gua ngelamun doang istighfar, alhamdulillah sih sehari-hari gak pernah kurang dari 10.000. Ngomong kayak gitu. Maka 10.000 itu dosa semuanya. Bukan ampunan, dosa karena riya. Lalu yang ke 10.001, yang ke 10.001-nya istighfar dari hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafin saya udah jadi riya. Maka yang 10.000 tadi itu jadi pahala semuanya. Coba, satu itu berpengaruh, bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Yang mana dari hati, yang mana cuma di lisan. Kayak ada orang yang rajin tahajud gitu ya. Tahajudnya itu udah dawam banget lah, udah 10 tahun dan 15 tahun tahajud terus. Ketemu sama temennya, kasih dong tips gimana biar bisa tahajud. Gua nih udah lama banget gak tahajud, gak tahu ngerasain tahajud tuh kayak gimana. Dia bilang, tahajud mah gampang. Kalau misalnya mau tuh saya mah tahajud nggak perlu pakai jam waker, udah nggak perlu pakai di handphone. Nanti dibangunin jam 3 lewat 5, jam 3 lewat 10, jam 3 bangunnya jam 13 gitu ya, habis zuhur. Udah nggak perlu kayak gitu. Oh gitu. Terus bangunnya gimana? Ya bangun aja kebangun. Pokoknya asal jam 3 malam saya pasti kebangun. Oh gitu. Udah berapa lama? Enggak sih, baru sekitar 15 tahun lah. Gitu ya. Berarti 15 tahun kita tahajud 0. Kalau kita riak dari hatinya sombong. Tapi kalau hanya sekedar syiar nyemangatin, Allah lebih tahu isi hati kita. Innamal a'malu binniyat. Terus enggak usah ngejudge hati orang lain lah. Sombong lo, riak lo, enggak. Kita doang yang tahu. Setelah Allah Subhanahu wa taala pastinya. Makanya istighfar dari hati. Sekali aja udah luar biasa. Gimana kalau 100 kali kayak Nabi? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah maafin saya. Itu satu ya poinnya. Allah tuh senang banget dengan istighfar. Kalau dalam bahasa hadis, senangnya Allah kepada taubat dan istighfar hamba itu kayak melebihi senangnya seorang hamba yang dia kehilangan bekal dan kendaraannya di tengah padang pasir. Jadi ada seorang laki-laki gitu, analogi dari Nabi nih. Nabi bikin kayak semacam ilustrasi gitu.
Ada seorang laki-laki lagi musafir di tengah padang pasir, terus dia kehilangan ontanya, dia kehilangan bekal-bekalnya, kehilangan minumnya, airnya, semuanya, tinggal sebatang kara di tengah padang pasir, nyari-nyari onta dan bekalnya itu nggak nemu. Sampai akhirnya dia berputus asa, ini saya bakalan celaka nih kali ini nih, apes banget sih. Kehilangan onta, bekal, air, segala macam di tengah padang pasir, kayak di tengah samudra kan. Kalau di tengah laut kan juga kita nggak bisa minum, sama persis kayak di tengah padang pasir, panas, nggak ada air. Wah ini pasti cuma bertahan 2 hari, besok saya mau mati nih kalau kayak gini. Di hari ketiga, detik-detik dia udah berat banget, udah dehidrasi banget. Tiba-tiba dia dalam keadaan antara sadar dan tidak, muncul onta di sebelahnya. Onta yang tadi hilang tiba-tiba datang nih di sebelah dia. Dia udah hampir putus asa, udah 3 hari nyari ontanya tuh. Tiba-tiba muncul dengan bekalnya, dengan air yang masih tempat air yang masih terisi. Kemudian dia tiba-tiba langsung bangkit, megang, ini halusinasi atau benar? Ternyata benar ontanya. Dia ambil air itu, saking bahagianya dia bilang, ya Allah, segala puji bagimu, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Saking bahagia dia kebalik ngomongnya, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Hadisnya kayak gitu. Saking senangnya sampai kebalik dia bicara, Allah lebih senang lagi kepada hamba yang beristighfar daripada laki-laki itu terhadap apa yang dia temukan. Ini ilustrasi senangnya Allah sama orang beristighfar. Senang banget Allah sama istighfar. Jadi bisa dibilang orang yang istighfar itu kekasih Allah banget. Di hari pertama dia istighfar udah jadi kekasih Allah. Kalau jujur dari hati. Jadi pas kita habis bikin dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah langsung, ya kekasihku, langsung gitu. Padahal kita belum jadi ahli ibadah, belum jadi orang yang soleh-soleh amat, belum banyak berilmu, tapi cuma istighfar doang, langsung jadi ahli surga tuh. Saat itu juga jadi ahli surga. Terus gimana dengan orang yang istighfarnya udah 10 tahun, 15 tahun, yang dawam setiap hari istighfar? Pasti jauh lebih luar biasa lagi yang Allah berikan untuk dia. Orang yang baru sekali doang udah dikasih banyak anugerah, apalagi yang sudah sekian miliar kali. Jadi istighfar itu amal soleh paling ringan, tapi luar biasa kedudukannya di mata Allah. Poin yang paling Allah suka dari hambanya itu kalau hambanya udah beristighfar. Suka banget. Saking sukanya Allah kepada orang yang beristighfar, Allah tuh gak rela menjadikan manusia itu sempurna seperti malaikat. Allah gak rela. Saking Allah suka dengan kalimat istighfar. Kata Nabi, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan membinasakan kalian. Bayangin. Kalau kita nggak buat dosa, Allah akan binasain kita. Tapi jangan disimpulin, oh kalau gitu kita buat dosa aja ya. Enggak, artinya manusia itu sengaja Allah buat, tabiatnya, fitrahnya emang pendosa. Nggak sengaja aja buat dosa, apalagi sengaja kan. Coba kita jalan ke mall, sengaja nggak sih mau ngeliatin aurat? Enggak kan? Nggak sengaja doang, kadang-kadang kita udah nunduk pandangan ke bawah gitu. Tapi kelihatan juga kenapa? Soalnya kita di lantai 2. Sama aja gitu, udah ngeliat ke bawah, ghodul basor gitu, kena juga ngeliat ke bawah. Kalau di lantai paling atas, mending lihat ke atas aja deh. Lagi ngapain lo? Ghodul basor gitu. Ghodul basornya ke atas, kok nggak ke bawah? Kan kita di atas. Begitu juga di tempat-tempat umum yang lain, di jalan doang tuh, kita naik mobil, naik motor, orang di depan kadang-kadang apalagi banyak perempuan-perempuan yang mungkin mereka masih belajar tentang Islam, belum paham. Sehingga kadang-kadang naik motor pakai celana pendek atau rok pendek yang kelihatan, hanya kelihatan kakinya aja, itu sebetulnya nggak boleh dilihat. Tapi namanya kita nggak sengaja melihat, astagfirullahaladzim, sama astagfirullah. Kan di tengah lagi lampu merah kan, di tengah tuh, sini astagfirullah, di sini juga astagfirullah. Kumaha, gimana tuh? Nah, artinya nggak sengaja aja banyak dosa. Gimana sengaja? Jadi nggak usah ditambah yang sengaja deh. Karena kita nggak sengaja aja udah jadi pendosa. Jadi kita tuh, gua tuh pendosa loh, bangga lagi gitu ya. Maksudnya gua tuh manusiawi banget pendosa. Jadi kita tuh nggak usah direncanain, disetting gitu, di prepare, pengen buat dosa. Nggak usah, udah pasti jadi pendosa. Kullu ibni Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti pernah lakuin kesalahan. Sampai Nabi bilang, kalau kalian nggak bikin salah, Allah binasain kalian tuh. Terus Allah ganti dengan manusia yang lain yang mereka akan bikin salah, lalu mereka minta maaf kepada Allah, yang Allah akan memaafkan kesalahan mereka. Allah tuh senang dengan istighfar. Makanya diciptain hambanya itu nggak sempurna kayak kita, biar Allah dengerin istighfar dari kita. Begitu kita bilang astagfirullahaladzim, Allah sayang banget langsung sama kita. Kayak kita bilang I love you, Allah langsung bilang I love you tuh deh pokoknya. Jadi kayak kata-kata yang paling
paling sakral gitu kan, kata-kata paling sakral tuh I love you. Benar? Kalau buat saya mah kata-kata yang paling sakral itu kalau ke makhluk itu adalah I love you gitu. Dan yang lebih sakral lagi I love you too. Kadang-kadang I love you. Oh iya, nah, itu kan pahit banget tuh. Berat banget tuh. Kalau ngirimnya pakai WA gitu cuma dibalas senyum doang atau dibalas emoticon tutup wajah gitu apa gitu malu-malu gitu kan itu nggak enak banget ya. Berkali-kali digituin akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita adik kakak aja ya. Itu mah lebih berat lagi tuh. Mending jadi musuh ya daripada adik kakak ya. Ini kata-kata yang kalau ke manusia mah kayak kata-kata ajaib aja. Nah, kalau ke Allah salah satu kata-kata ajaib itu astagfirullahalazim. Jadi ilustrasinya tuh kurang lebih buat Allah senang banget tuh dengan kata-kata astagfirullahalazim. Itu satu ya teman-teman. Kedua, istighfar itu Allah bukan hanya senang kepada kata-kata istighfar. Allah bukan hanya akan pasti menghapus dosa-dosa orang yang beristighfar. Tapi yang lain Allah juga selain menghapus dosa-dosa kita, setiap kali kita beristighfar Allah kasih hadiah loh. Jadi bukan cuma Allah nge-read, Allah typing, Allah ngebales, Allah ngechat sama kita, tapi Allah juga tiba-tiba ngirim gosen. Tiba-tiba di rumah kita, Bu, ini ada yang ngirim, Mas, Kak, Bang gitu, ini ada yang ngirim gosen. Pas dibuka hadiah dari siapa? Dari Allah, coba. Allah itu bukan cuma senang kalau kita bilang maafin saya ya Allah, langsung Allah read, langsung Allah typing, ya udah dimaafin. Bukan cuma segitu. Pas begitu kita nulis kayak gitu, Allah langsung nyiapin kado, hadiah, send kepada kita. Bisa sampainya hari ini, bisa sampainya besok, bisa nanti dikasihnya di akhirat. Karena di akhirat kita lebih butuh itu daripada di dunia. Yang pasti Allah nge-send hadiah buat orang yang bersifat. Pasti itu 100% Allah kasih. Cuman ada yang dikasihnya sekarang, ada yang kasihnya ntar sore, ada yang dikasihnya besok, ada yang dikasihnya someday, ada yang kasihnya next time pas nanti kita di akhirat. Yang jelas Allah pasti ngasih kita hadiah. Makanya kalau kita udah istighfar, kita tuh kayak astagfirullahaladzim ya Allah. Berarti udah dimaafin dosa. Plus kita bayangin, waduh saya punya hadiah nih dari Allah nih, surprise. Cuman belum tahu. Nanti Allah kasih kapan? Begitu kita butuh Allah kasih. Kayak 3 orang yang terkurung di dalam gua kan. Hadis populer itu. 3 orang terkurung di dalam gua. Yang membuat mereka bisa selamat apa? Hadiah-hadiah terhadap amal soleh mereka di masa lalu kan ya. Yang tadi kita baca di ayat ketiga, Allah pasti membalas setiap kebaikan dengan kebaikan. Allah pasti balas. Istighfar itu bagi Allah itu kebaikan. Padahal istighfar itu kewajiban itu ya. Namanya orang berbuat salah kan wajib minta maaf kan. Tapi bagi Allah itu bukan cuma kewajiban, kebaikan coba. Kalau kita ada orang minta maaf ke kita, kita bilang wajar sih orang dia salah pasti minta maaf dong. Tapi kalau Allah ngelihatnya nggak kayak gitu, dia baik banget ya mau minta maaf gitu coba. Kurang baik apa Allah sama kita? Coba kalau kita disakitin orang, ditikung misalnya, lagi ngecengin, tiba-tiba teman kita nyalip duluan karena dia udah punya modal gitu. Kita ke rumahnya naik angkot terus macet-macetan dulu, dia naik ninja. Udah sampai di rumahnya, pas kita datang, nih ninja siapa ya? Jangan-jangan ninja kakaknya gitu. Ternyata dia udah duluan, Pak, lagi PDKT sama calon mertua. Kan kita disalip tuh. Pulang dia bilang, maaf ya gua nyalip lo, gua tahu sih lo mau ke situ. Kok kamu udah tahu? Ya gimana perasaan saya mah nggak bisa ditahan, saya mah sayang banget sama dia segala macam. Oh ya udah, gua maafin. Udah aja gitu. Apakah kita akan menganggap permintaan maaf dia itu sebagai sebuah kebaikan? Tidak, kita menganggap itu sebagai sebuah kewajiban dan kewajaran. Tapi Allah ke orang yang beristighfar menganggapnya itu kebaikan loh. Allah tuh kayak merendah banget gitu, walaupun Allah maha mulia dan maha tinggi. Kayak ngasih hati banget ke hamba-hambanya. Kita astagfirullahaladzim ya Allah saya udah buat dosa. Hambaku ini baik banget ya minta maaf. Padahal itu tuh udah jadi kewajiban kita sebagai pendosa. Tapi Allah anggap kebaikan. Sehingga Allah kasih hadiah, nih hadiah buat yang berbuat baik. Dan hadiah itu pasti sesuatu yang sangat kita butuhin dalam hidup. Makanya saya pernah cerita, mungkin teman-teman pernah dengar juga nih dari ustadz yang lain atau dari YouTube saya juga pernah kali. Keajaiban hadiah bagi orang yang beristighfar kan. Kisah siapa? Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hambal
suatu ketika tuh jadi kayak ada perasaan kepengen ke Basrah. Ada apa ya di Basrah kok saya pengen banget ke sana gitu. Saya curiga nih, Raja Salman kemarin ke Indonesia itu gara-gara ada yang istighfar di Indonesia. Astagfirullahaladzim, ya Allah Raja Salman. Astagfirullahaladzim, Raja Salman. Tiba-tiba Raja Salman mikir, aduh kok gue pengen banget ya ke Indonesia. Datang tuh, gara-gara istighfar seseorang di Indonesia. Dan saya juga pernah ngerasa gitu, walaupun saya bukan orang soleh, tapi maksudnya ada keinginan hamba Allah yang soleh, lebih soleh dari saya, yang membuat saya datang ke suatu tempat. Di Bandung itu saya pernah diundang oleh salah satu universitas, namanya Universitas Telkom. Itu ngundang saya tuh berkali-kali, bentrok aja nggak bisa. Tiba-tiba bukan saya yang datang, tapi saya dan pemuda hijrah bikin acara gosipnya di Universitas Telkom. Jadi bukan saya doang yang datang, satu tim, rame tuh. Yang datang waktu itu pesertanya sekitar 6.000 orang. Kata teman-teman panitia, Ustadz, kita itu ngundang Ustadz berkali-kali nggak bisa loh. Dan terakhir-terakhir sejak Ustadz mulai banyak yang ngundang-undang, itu WA saya itu nggak pernah dibaca loh Ustadz. Tapi kita nggak putus asa Ustadz, nggak bisa ngundang Ustadz lewat Japri, kita ngundangnya lewat Allah. Pakai istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, Hananataki datangin dong ya Allah, astagfirullahaladzim, Hananataki, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kita pilih di antara beberapa list yang kita mau bikin acara gosip, Telkom University itu paling memungkinkan, kita bikin di situ. Ini hasil istighfar ya Ustadz. Artinya luar biasa kan? Coba praktekin. Ya Allah, dia ya Allah, tapi saya lupa namanya, nggak tahu namanya siapa gitu. Pokoknya kurang lebih wajahnya tuh mirip-mirip Claudia gitu ya Allah, gitu-gitu. Tapi cek dulu ya, itu orang masih sendiri atau sudah berpasangan. Jangan sampai dia cerai. Kenapa dia cerai? Istighfar kita kan nggak boleh ya. Beristighfar demi orang lain putus gitu, nggak boleh. Pasti orangnya harus single dulu. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pas kita ada hajat, ya Allah beri saya jodoh yang soleha, yang hafizah, yang konita, yang apa segala macam. Pas ketemu benar, Neng, kak namanya siapa? Soleha, konita, hafizah gitu. Sesuai dengan permintaannya. Walaupun dia baru belajar tahsin 1 gitu. Tapi namanya Soleha Konita Hafizah. SQF. Soleha Konita Hafizah. SQH. Nah gitu deh pokoknya. Jadi Imam Ahmad, by the way teman-teman, Imam Ahmad itu ulama dengan hafalan hadis yang terbanyak loh. Tahu berapa hafalan hadis Imam Ahmad? Kalau kita kan hafal hadis itu 1 ya, dari dulu sampai sekarang. Innamal a'malu ini ya. Kalau Imam Ahmad 1 juga, 1 juta. Hafalan hadisnya 1 juta. Imam Syafi'i aja gurunya Imam Ahmad itu respect banget, takjub sama Imam Ahmad. Imam Syafi'i tahu sendiri kan, yang hafalannya itu gimana? Kalau baca buku, beliau takut hafal. Baca buku takut hafal. Jadi kalau dia baca buku 2 halaman gitu, 1 halaman ditutup. Aduh, saya takut nih kehafal. Ditutup dulu biar nggak kehafal coba. Kita tuh aduh gimana ya cara hafal? Imam Syafi'i aduh khawatir kehafal nggak sengaja. Nggak sengaja kehafal. Kita mungkin satu-satunya yang kita hafal nomor telepon, cuma nomor telepon si dia. Kadang nomor telepon sendiri juga nggak hafal loh. Ustaz nomor teleponnya berapa? Ntar ya cari dulu. Tapi kalau nomor istri saya aja saya hafal banget tuh. Imam Ahmad hafalannya 1 juta hadis. 1 juta hadis, dan itu bukan cuma teks dengan sanad-sanadnya dari ini 1 juta. Saking luar biasanya kesolehan Imam Ahmad. Kan jadi selebgram banget tuh di masa beliau tuh ya. Followersnya udah jutaan lah pokoknya Imam Ahmad mah. Di mana-mana pengen Imam Ahmad, ngejapri, tapi kan namanya orang udah sibuk kayak Imam Ahmad kan nggak bisa ngebales. Akhirnya ngejapri langit. Tiba-tiba Imam Ahmad saya pengen banget ke Basrah. Ada apa ya di Basrah? Padahal saya nggak kenal orang loh di Basrah. Tapi pengen. Setelah berapa hari kepengen, akhirnya azam, udahlah saya berangkat aja. Siapa tahu ada sesuatu yang saya dapat kebaikan di sana. Berangkat ke Basrah. Namanya orang tawadu, rendah hati. Berangkat ke Basrahnya itu sendiri. Nggak ada preparation apa-apa. Nggak ngebooking pesawat, nggak ngebooking hotel. Berangkat aja sendiri, backpackeran gitu. Jadi Imam Ahmad itu backpacker soleh. Dari Madinah ke Basrah backpackeran, jalan ke Basrah. Sampai di Basrah karena nggak ada tempat menginap, beliau nginap di masjid terbesar di kota Basrah. Di dalam masjid lagi tidur, diusir sama marbot. Bang, ngapain tidur di sini?
Pak, saya musafir dari Madinah, nggak ada tempat tinggal. Ya ini bukan hotel ini. Udah mirip Medan belum sih? Bah gitu ya. Ini bukan hotel ini. Mbah, kenapa tidur di sini? Udah keluar gitu. Diusir aja. Ini Medan, Bung, gitu ya. Keluar akhirnya dia. Ini orang, Imam Ahmadnya orang Sunda lagi kaget langsung kan ketemu orang Medan gitu. Akhirnya keluar di teras. Di teras datang lagi tuh marbot. Marbotnya emang agak-agak kayaknya belum dapat gajian tanggal tua. Agak-agak nyebelin gitu. Kok masih tidur di sini? Katanya tadi nggak boleh di dalam. Akhirnya saya tidur di luar. Ya ini masih juga masjid. Udah keluar. Diusir aja. Sampai keluar, didorong-dorong gitu. Bayangin ulama besar, orang soleh, kekasih Allah didorong-dorong. Tapi emang kayak gitu takdir Allah. Supaya jadi caper sama penjual roti. Penjual roti lagi tutup kok ngeliat ada orang didorong-dorong, dipanggil. Wahai Kisanak gitu ya. Kalau radio dulu teh. Pak, Tuan, kenapa? Ada apa sini gitu. Tuan butuh apa? Saya musafir, pengen tempat istirahat tapi diusir di masjid. Oh, ya udah diistirahat aja di rumah saya. Rumah saya kecil tapi lumayan lah untuk istirahat malam ini. Ya jazakallah khair wa iyyakum. Udah tinggal di situ. Subuh menjelang subuh pas waktunya tahajud, Imam Ahmad bangun ngelihat si penjual roti lagi bikin roti kan habis subuh dia jualan. Jadi bikinnya sebelum subuh. Lagi bikin roti ngaduk-ngaduk gitu. Setiap dia ngaduk dia bilang astagfirullahaladzim gitu. Bayangin. Dawamkan satu perbuatan yang dibarengi dengan istighfar. Lagi nyalain motor, astagfirullah gitu. Bisa, lagi ngaduk juga bisa, lagi ngapain juga bisa. Selama itu satu perbuatan yang mubah. Mubah itu boleh-boleh aja. Jangan sambil berbuat dosa istighfar gitu. Atau istighfar tapi asik. Gimana istighfar tapi asik? Istighfar sambil main PlayStation. Wah, astagfirullahaladzim gitu. Nah, itu mah nggak boleh ya. Itu namanya mencampur adukan antara hak dan wala talbisul haqqal bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan hak dan batil. Astagfirullahaladzim. Daripada ngelamun, daripada bengong gitu, mending daripada bersiul, ya udah astagfirullah aja. Walaupun mungkin bersiul boleh-boleh aja, tapi yang nggak dapat pahala, walaupun nggak dosa juga gitu. Astagfirullah. Imam Ahmad perhatiin, ini saya lihat udah 10 menit istighfar melulu. Didatengin sama Imam Ahmad. Tadi kepo juga. Mas, Bang, kan di Medan ya, Bang, gitu. Oh orang Bandung ya. Bang, saya lihat abang istighfar terus setiap ngaduk ini. Ya kenapa? Enggak, saya penasaran aja udah berapa lama kayak gitu. Alhamdulillah udah sekitar 10 tahun saya kayak gini. Saya selalu kalau ngaduk roti itu istighfar biar ada kebaikan setiap adukan roti. Siapa tahu rasa rotinya lebih gurih kalau bahasa kita. Oh udah 10 tahun alhamdulillah. Terus boleh tahu nggak hasil dari dawamnya istighfar 10 tahun itu apa? Abang udah dapat apa nih dari istighfar? Alhamdulillah sejak saya istighfar kayak gini Allah selalu ngasih apa yang saya minta. Gak pernah saya berdoa yang Allah tolak, semuanya dikabulin sama Allah. Kecuali satu yang belum dikabulkan. Apaan? Saya tuh pernah berdoa, ya Allah saya pengen banget selfie sama Imam Ahmad. Pengen banget tuh. Gak apa-apa Allah sekali aja, yang penting bisa ketemu sama Imam Ahmad. Pengen jabatan tangan, pengen tahu wajah orang yang hafal hadis 1 juta hadis itu kayak gimana. Saya minta ke Allah, cuman mungkin belum aja, tapi saya yakin pasti akan dikabulkan. Imam Ahmad langsung nangis coba. Masya Allah, jadi ini nih yang menarik saya ke Basra nih. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad pengen banget ke Basra. Bela-belain habis-habisan sampai diusir-usir di masjid gara-gara dia beristighfar. Jadi pengaruhilah hati seseorang, pengaruhilah hidup seseorang dengan istighfar kepada pemilik hati dan kehidupan orang itu. Astagfirullah. Tapi jangan